Halo, hai, selamat datang dimanapun kamu berada. Kita kembali di acara podcast Vokasi Kompeten, yang biasanya saya tidak sendiri nih, biasa sendiri ngomong gitu. Ya bolehlah, hari ini saya Rivi bakal menemani kalian semua nih di acara podcast Vokasi Kompeten di Film Timur dengan kedatangan seorang yang bisa dibilang siswa pelatihan yang memang kompeten di bidangnya, yang mengikuti pelatihan di kejuruan hidroponik. Kita perkenalkan dulu ya, siapa dia? Halo, perkenalkan nama saya Sani Satriulan. Di DPPP ini saya mengambil pelatihan budidaya sayuran hidroponik. Hidroponik? Iya Pak. Sani Satriulan. Sani Satriulan. Bukan Satria Baja Hitam kan? Bukan. Oke, baik. Berbicara tentang hobi, pastinya biasanya kalau cewek nih jarang yang kepengen menggeluti namanya pertanian, terutama hidroponik. Wah, nggak mau namanya kotor kayak apa gitu. Apalagi sekarang kan ada zamannya bilangnya kalau petani milenial nih. Yang mana nih maksudnya kita petani milenial? Mungkin menurut kamu seperti apa nih? Kenapa pengen banget? Atau memang ada dorongan dari orang, atau memang dari diri sendiri kayak gitu? Kalau dari diri sendiri Pak, saya pribadi sangat menyukai dunia agribisnis, mulai dari pertanian dan peternakan, itu memang saya suka sekali. Sebelumnya saya juga pernah memelihara hewan peliharaan seperti kelinci, kemudian sekarang saya tertarik dengan hidroponik itu dari tahun kemarin. Yang membuat saya tertarik di sini adalah Pak, hal baru. Hidroponik ini hal baru. Iya, hidroponik ini merupakan hal baru di mana petani bisa dimodernisasi gitu. Kalau sebelumnya pertanian hanya melalui konvensional, media tanah, kotor-kotoran gitu. Sekarang lebih modern lagi gitu, yaitu melalui hidroponik. Pemikirannya pasti ingin menjadi wirausaha mandiri tentunya. Iya. Habis ini mau kemana ceritanya? Oke. Dari habis ini sih sebenarnya Pak mau memanfaatkan lahan yang memang kurang lahan sekarang gitu. Saya lihat di rumah saya pribadi nih Pak. Lumayan cuma satu petak doang, yang dimanfaatkan kayak gitu. Cuma satu petak. Karena sederhana memang. Kalau bicara hidroponik tinggal buat apa namanya? Dia kayak instalasinya. Iya, awalnya tinggal aliran listrik dan air. Dimana kalau hidroponik setelah belajar di sini, ada yang saya ketahui tentang sistem pelatihan hidroponik. Itu salah satunya menggunakan sistem yang paling sederhana di sistem hidroponik ini, dimana kita hanya tidak menggunakan aliran listrik Pak, hanya menggunakan sumbu untuk mengalirkan nutrisi itu ke tanaman gitu. Jadi dari kalau untuk pemula biaya yang digunakan masih minim, dan media tanamnya juga bisa kita temukan di mana-mana gitu. Saya dengar punya nanti semacam karang taruna yang akan dikembangkan di desa. Nah, seperti apa nanti? Ada mungkin dari sekarang perencanaan seperti apa nanti dikembangkan di pemuda-pemuda, terutama nih buat yang perempuan-perempuan di desa gitu kan. Misalnya kadang di sini untuk mengikuti pelatihan, cukuplah otodidak aja selesai. Padahal ilmu itu kan nggak habis-habisnya kalau kita bisa cari. Kamu kayak gimana gitu? Seperti apa nanti ke bawah ke teman-teman di rumah, tetangga atau keluarga? Kebetulan Pak, saya di desa itu kami tergabung di dalam Karang Taruna di beberapa divisi. Salah satunya itu adalah pengembangan pemuda. Teman saya kemarin sudah mengeluarkan pendapat bahwa ingin membuat usaha di bidang pertanian. Awalnya mereka berpikir untuk mengembangkan pertanian yang konvensional seperti itu. Tapi di sini untuk mengarahkan, ayo kita melakukan budidaya melalui hidroponik, di mana kita sebagai pemuda jangan sampai takut untuk kotor-kotoran, jangan sampai malu untuk terjun ke dunia pertanian seperti itu. Nah, kalau berbicara hidroponik, setelah mendapatkan pelatihan di Velo Teknik, seperti apa menurutmu? Fasilitas atau sarana, kemudian bagaimana kemudian nanti kamu bisa kembangin sehingga kamu bisa berhasil. Kalau melihat seperti kemarin udah studi
tadi beberapa wilayah di Lombok Tengah terutama. Nah, ada nggak dorongan semangat untuk bisa mengembangkan karir seperti itu? Kalau dorongan itu sangat luar biasa sekali Pak. Dimana kemarin itu saya melihat anak muda yang benar-benar milenial sekali, baru lulus SMA sudah mengembangkan budidaya hidroponik ini gitu. Sangat menginspirasi sekali Pak. Bagaimana dengan kita nih yang udah mungkin bisa dibilang usianya nggak jauh-jauh sih, tapi Z apa ya Gen-nya? Z. Nah, apalagi ini masih golongan Gen Z, jenisnya. Ya, artinya masih peluang itu sangat besar. Sangat besar. Ya, sangat besar, sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan gitu. Nah, selesai dari pelatihan ini akan memanfaatkan lahan seperti apa yang dikatakan tadi. Yang ingin saya manfaatkan itu pertama halaman rumah saya sendiri. Halaman rumah saya sendiri yang memang berkembang dari halaman sendiri. Dilihat dulu nih, bisa loh di rumah nih, bisa melakukan pertanian, nggak harus pergi ke sawah dulu. Gitu. Mungkin orang-orang yang punya sawah ya silahkan itu bisa dilakukan dengan skala yang lebih besar gitu. Tapi kalau kita dari skala rumahan itu bisa menjadi batu loncatan. Ya, moga-moga aja menjadi motivasi buat kawan-kawan yang ada di rumah, buat smartphone yang ada di mana aja berada. Nah, terdorong dan tergerak untuk mengikuti pelatihan di WP Lotin, karena memang kadang-kadang wah petani maunya jahit, maunya yang apalah, masak atau apa. Tapi kan sekarang udah nggak bisa dikatakan namanya petani ini sudah mulai kita modern ya, seperti itu modern, sehingga mulai kembangkan diri untuk bisa menjadi yang lebih baik, tentunya jadi wirausaha mandiri. Nah, ke depan harapannya seperti apa? Harapan saya tentunya berangkat dari anak muda, jangan malu, jangan takut untuk gagal gitu. Mari kita coba sama-sama melalui pertanian yang biasanya orang tua kita lakukan hanya melalui media konvensional. Ayo Pak, Bu, kita coba media ini. Berhasil gagalnya itu harus kita mulai gitu. Kita nggak akan bisa berhasil kalau kita belum gagal dulu gitu. Pelatihan di sini gratis kan? Iya, gratis. Nah, ajak teman-teman di situ. Nah, dan fasilitasnya sangat banyak sekali Pak, mulai dari baju, makan, uang saku itu ditanggung sama BPPT. Tapi ilmunya yang terpenting. Iya, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Belum lagi fasilitas kelas, fasilitas semua itu sangat lengkap sekali. Apalagi dapat sertifikat nasional. Uji kompetensi. Nah, ini lagi udah diuji kompetensi nanti akan dapat 2 sertifikat. Ada sertifikat dari BPPP, kemudian satu lagi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Nah, ayo buat kalian semua yang ingin gabung di BP Lotin, kami tunggu kehadirannya untuk bisa mendaftar langsung di kios Siap Kerja, atau bisa juga secara online kan? Iya, bisa melalui online di siapkerja.go.id atau daftar langsung buat akunnya di Siap Kerja, kemudian daftar di pelatihan.kenaker.go.id. Nah, rekan-rekan dimanapun kamu berada, tetap pantengin terus di acara podcast ini. Nanti banyak hal yang kita kupas tentunya tentang seputar pelatihan dengan beberapa siswa pelatihan kita yang ada di BP Lotin. Dan jangan sampai ketinggalan, tetap pantengin terus di acara podcast Vokasi Kompeten dan Salam Kompeten.